Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kami mau sharing-sharing soal budidaya labu madu dengan menggunakan tenaga orang lain ya. Jadi kita bekerja tidak sendiri tapi dibantu oleh orang lain. Ini untuk sharing biaya perawatan. Adapun biaya yang lain seperti olah lahan, sejak awal itu beda lagi biayanya. Ini khusus biaya perawatan. Jadi ini di tempat kami, siapapun yang merawat labu madu ini harus tahu bahwa labu madu ini sejak pertama kali pindah tanam sampai panen itu usianya harus mencapai 100 hari. Jadi 3 bulan lebih. Nah, kenapa? Karena kami menanam labu madu ini tujuannya untuk diambil buah yang matang ya, diambil buah yang matang dan usia kematangan buah itu sekitar 100 hari. Kalau mau lebih matang lagi 120 hari dengan harga yang lebih tinggi. Maka si pegawai ini harus tahu pertama usianya dulu tanaman. Berarti kalau dia bisa mempertimbangkan sendiri kalau 100 hari. Nah, kemudian dia hitung berapa digaji per hari, per minggu atau seperti apa. Nah setelah itu kalau dia sudah paham, kita akan enak adu tawarnya ya. Ini soal rentang waktunya dulu ya. Kemudian yang kedua, kita juga harus pahamkan dia satu soal cahaya ya, soal cahaya matahari. Maka dengan demikian sejak pindah tanam kita harus arahkan dia supaya memperlebar jarak tanam. Karena menanam 100 pohon dengan jarak yang pas ya, jaraknya minimal ya 1,5 meter, maksimal 4 meter. 100 meter dengan jarak yang pas 100 pohon dengan jarak yang pas akan bisa mengalahkan 400 pohon dengan jarak yang terlalu rapat. Mengapa demikian? Karena hitung-hitungannya bukan segi kuantitas ya, bukan hanya dari sisi kuantitas yang dihitung, tapi kualitasnya nanti. Dan intensitas cahaya itu adalah hal yang pokok. Kemudian yang kedua soal air, dia harus memperhatikan air, kebutuhan airnya. Labu ini tidak boleh kekurangan air, tidak boleh kelebihan air. Dia harus pas. Jadi setiap hari dia harus memeriksa air. Kemudian yang ketiga soal hama dan penyakit. Kemudian perawatan lainnya pupuk dan nutrisi. Nah, kemudian gangguan-gangguan seperti ya gangguan karena angin, kemudian karena hujan itu juga harus diperhatikan. Nah, kemudian kembali ke awal, rentang waktu itu tadi kita harus kasih batasan. Dia itu pergi ke kebun itu seperharinya itu berapa jam ya. Kalau misalkan kita kasih pagi dari pukul 6 sampai pukul 9 misalkan, atau sampai pukul 10, dan sore ya dari pukul 16 sampai menjelang maghrib. Jadi kita harus kasih batasan apakah dia itu bekerja seharian apa bagaimana. Nah selanjutnya setelah ini selesai ya dipaparkan, baru kita akan adu tawar harga. Di kami, karena sebenarnya perawatan labu madu ini cukup simpel dan mudah sekali ya. Merawatnya juga enak karena sudah pakai selang drip, pakai pengairannya itu ya. Kemudian ketika pemupukan pun tidak setiap hari. Pemupukan itu kan cuma seminggu sekali ya. Cuman kita harus arahkan kapan dipupuk generatif, kapan dipupuk vegetatif ya. Vegetatif dulu baru generatif. Kapan dipangkas daunnya, mana daun yang boleh dipangkas, mana yang tidak boleh. Terus itu harus dipantau. Jadi yang harus datang ke kebun lebih banyak tuh kita. Jadi pupuk yang terbaik adalah langkah kaki pemiliknya. Kita yang harus lebih banyak di kebun, cuman diganti pekerjaan-pekerjaannya atau dibantu dengan pekerja.
Nah, dengan demikian kita akan lebih mudah untuk memeriksa dan mengontrol kebun kita. Jadi poinnya, perawatan labu madu itu so simple, sangat sederhana ya, dan mudah. Kemudian kan kalau kita menyemprot pestisida misalkan nabati ataupun kimia, itu kan tidak setiap hari. Paling nanti ketika kita kejar itu adalah saat mengawinkan polinasi. Itu juga tidak terlalu repot karena rentang waktunya cuma 2 minggu saja. Nah, jadi sebenarnya sangat mudah. Dengan demikian kami menghitung dan menawarkan kepada para pekerja yang mau ya bekerja sama, per pohon itu dihargai Rp1.000 ya. Per pohon itu Rp1.000. Kalau tanam 1.000 pohon berarti Rp1.000.000 ya. Rp1.000.000 itu sampai beres, berarti 3 bulan Rp1.000.000 ya. Kenapa demikian? Karena pekerjaannya ringan ya, pekerjaannya ringan, mungkin tidak membutuhkan 4 jam, kadang-kadang hanya 1 jam di pagi, 1 jam di sore ya. Cuma lihat air, kemudian pangkas-pangkas daun, kemudian semprot. Menyemprot itu kan untuk tanaman 1000 labu madu pohonnya, itu tidak membutuhkan waktu lama ya, mungkin setengah jam juga udah beres, setengah jam di pagi, setengah jam di sore. Saya bilang tadi yang paling banyak itu ketika pas polinasi ya. Biasanya kita kalau pindah tanam pun rame-rame karena kita akan berkelompok. Nah, jadi 1.000 per pohon ya, 1.000 per pohon. Tanam 500 berarti 500.000. Apakah tidak terlalu murah? Tidak. Ini sudah sangat tinggi menurut saya ya. Karena dengan waktu yang singkat dia bisa dapat uang, dia juga bisa belajar, dan dia juga bisa bekerja di tempat yang lain setelah beres dari kebun kita. Ya makanya biasanya kami mempekerjakan para penggembala ya, para penggembala domba. Biasanya kan para penggembala itu anak-anak muda yang punya gembala. Mereka itu sebenarnya kaya, orang-orang kaya, karena dombanya itu bisa punya 30 ekor, 40 ekor. Ya 30 ekor kalau kali 1 jutaan sih udah berapa? 30 juta kan. Sebenarnya dia tuh pemuda-pemuda hebat, pemuda-pemuda yang banyak uang lah. Cuman tampilannya itu kayak nggak punya uang gitu ya. Padahal mereka itu sekali menjual domba-dombanya itu bisa dapat motor, bahkan bisa dapat motor yang bagus, keren, yang mahal ya gitu. Nah, kenapa penggembala ini ditargetkan? Karena di pagi hari itu mereka belum kemana-mana, paling mereka pergi ke sawah. Jadi pagi hari sampai pukul 9 mereka bisa asik di kebun kita ya, mengurus, merawat. Setelah itu dia pulang ke rumahnya, bersiap untuk menggembalakan domba. Menggembalakan domba itu di tempat kita itu biasanya pukul 11, bahkan ada yang pukul 2 baru digembalakan. Saya lihat itu ya, banyak sekali. Jadi pukul 11 itu domba-domba baru digiring keluar. Adapun pagi-pagi biasanya makan cemilan ya, makan cemilan karena sudah ada rumput-rumput yang sudah disiapkan di kandang. Digembalakan itu banyak manfaatnya. Dijemur berarti hindar dari kutu-kutuan. Kemudian juga tulang-tulang dombanya itu kuat ya, pandangan matanya juga tidak terganggu. Intinya banyak sekali manfaatnya domba digembalakan. Nah, ini sistem penggajian di tempat kita, dan tidak hanya penggembala saja, tapi juga orang-orang yang para pemuda yang punya potensi, yang mau bekerja ringan. Jadi dia bisa menggarap beberapa kebun. Kalau misalkan kebun A sudah kerjaannya beres dari pukul 6 sampai pukul 8, berarti dia akan punya waktu lagi banyak. Pukul 9-nya sampai pukul 12 di kebun B. Ya, jadi dia bisa merawat beberapa kebun. Nah, asiknya lagi di tempat kita itu kan
kebunnya itu ada yang berdampingan. Ya, ada yang berdampingan. 2000 pohon bisa oleh satu orang, 3000 pohon bisa oleh satu orang. Berarti kalau dia 3000 pohon, ya 3000 pohon itu bisa dapat 3 juta per bulan dengan pekerjaan yang sangat ringan.